Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ilyas Supena MAG selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dr. Randes Kiai Haji Muhammad Mudofi MAG dan saya hormati pula segenap sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat hidayah serta inayahnya, kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam majelis pengajian kitab kuning via Zoom maupun via YouTube Wali Songo TV. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Baik, langsung saja kita simak pengajian pada pagi hari ini oleh Bapak Dr. Randes Kiai Haji Mudofi MAG pada kajian kitab Fathul Mu'in bab puasa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa aulatihi wa dzurriyyatihi al-kirami ajma'in. Wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina mukhlasin wa a'immatil muqallidin wa ikatim muqarrabin wal karubin wal ruhaniyin sanda hadri sultanin awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa asatidatina khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain bi Muhammadiddin Asy-Syaikh Al-Alamah Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani wa muallifi hasyiyah hadzal kitab al-musamma bi a'anatit talibin Asy-Syaikh Al-Allamah As-Sayyid Al-Bakri Ibni Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati wa furu'ihim wa usulihim wa masyayikhihim wa masyayikhihim wa talamidhihim wa talamidatihim ajma'in. Anna Allah yataqabbala minhum wa yakhshahum birrahmah wal maghfirah wa ya'ummuhum biridwani wal karamah wa yu'li darajatihim fil jannatin na'imah inda hadratihil aliyah wa yulhiquhum ma'an nabiyyin wal mursalin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Pagi ini kita masih melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in bab Asyam, bab puasa. Bagi pendengar atau yang mengikuti kajian ini menyimak menggunakan kitab Fathul Mu'in, bisa dibuka pada halaman 55. Bagi yang memegang kitab hasyiahnya, Hasyiah I'anatul Talibin, bisa nyimak jilid 2 halaman 247. Kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yajibu angin mestine wajib apa saumu Ramadhana, puasa bulan Ramadan. Wajib ala kulli mukallafin ing ngatasé saben-saben wong mukallaf, ai balihin tegese wong kang balih, akilin wong kang duweni ngakal, mutikin kang kuat lahu marang saum, aili saumi tegese marang puasa, kuat hisan ing dalam teningalan, wa syara'an lan kuat ing dalam menurut syara'. Bahwa kita ketahui bersama bahwa sungguhnya puasa Ramadan itu diwajibkan bagi setiap orang mukallaf, yakni orang muslim yang sudah baligh dan berakal, wajib berpuasa. Selain mukallaf, selain orang muslim yang sudah baligh dan berakal, itu juga mutikin lahu, yakni orang tersebut kuat untuk menjalankan puasa. Kuat di sini dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama kuat hisan dan kuat syar'an. Ada yang kuat hisannya kuat tapi menurut syara' tidak kuat. Atau menurut syara' kuat tapi menurut hisan tidak kuat. Hisan itu adalah realitas, kenyataan yang tampak secara lahiriah. Secara lahiriah itu tampak bahwa orang ini kuat, itu berarti hisan. Kalau syar'an itu kuat menurut syariat. Nah, oleh karenanya ini pada teks berikutnya, fala yajibu mongko ora wajib apa puasa ala sobiyin ing ngatasé bocah cilik. Karena yang diwajibkan adalah orang yang sudah baligh, maka fala yajibu ala sobiyin, puasa tidak wajib bagi anak kecil. Wa majnulin lan ora wajib ing ngatasé wong kang edan, wong gendeng, wong kentir. Karena puasa hanya diwajibkan bagi orang yang berakal, maka berarti tidak wajib bagi orang yang gila, majnun. Wala alaman lan ora wajib ing ngatasé wong layuti kuhu kang ora kuat sapa wong hu ing puasa. Oleh ora kuat likibarin krana bangete tuwa, au maradhin utawa krana lara. Oleh lara layurja kang ora kena den arep-arep apa buruhu warase wong lara. Nah, selain
puasa tidak diwajibkan terhadap anak kecil dan orang gila, ini puasa juga tidak diwajibkan terhadap orang yang tidak kuat, yang dipandang tidak kuat menjalankan puasa. Kenapa tidak kuat? Likibarin, karena sudah tua, sudah terlalu tua. Jadi fisiknya sudah lemah, mungkin bahkan malah sudah pikun. Aumarodin, atau karena sakit. Tapi tidak setiap sakit. Sakit yang menjadikan ia tidak wajib berpuasa adalah sakit yang layur jabur'uhu, yang menurut dokter, menurut diagnosa dokter, orang tersebut sakitnya sulit diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak wajib berpuasa. Wayal zamu lan wajib hu ingman ae hu ingman layutikuhu, apa sing wajib mudun sakmud likuli yaumin krana dadi gantine saben-saben dina. Jadi terhadap orang yang tidak berpuasa karena sudah terlalu tua atau karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka kedua orang ini wajib membayar fidyah 1 hari yang ditinggalkan itu 1 mud. Jadi kalau orang yang tua atau orang yang sakit ini tidak berpuasa selama 1 bulan, berarti 1 mud dikalikan 1 bulan. Hitungan 1 mud itu karena banyak pendapat ya, kita ambil yang minimal, kira-kira 1 mud itu 3/4 liter beras. Jadi kalau ditimbang itu kira-kira 0,625 kilogram. Atau dianggap kalau mau cari aman ya 0,7, berarti 0,7 kilogram atau 6 on atau 7 on, itu kalau mau cari aman. Jadi kira-kira kalau tidak puasa 1 bulan ya berarti kurang lebih 19 sampai 20 kilo fidyahnya. 18 sampai 18,75 sampai 19 atau sampai 20 kilogram beras. Itu jika tidak berpuasa selama 1 bulan. Tinggal mengalihkan. Kalau puasanya tidak puasanya sakitnya tiba-tiba terus sembuh, dia tidak puasa 7 hari ya tinggal ngitung, berarti 7 mud. Wala ala haidin lan ora wajib ing ngatasé wong wedon kang haid. Wa nufasaa lan ing ngatasé wong wadon kang nifas. Kenapa kok puasa ora wajib kaduwe wong haid lan wong nifas? Li annahuma krana sak temene haid wa nufasa iku la tutikoni ora kuat karone sapa haid wa nufasa syara'an menurut syara'. Jadi kalau orang yang tua dan orang yang sakit itu tidak kuat dalam pandangan hissan, fisiknya, jelegernya awak, zahirnya itu tidak kuat, itu hissan. Contohnya itu orang tua dan orang sakit. Kalau yang tidak kuat menurut syara' itu contohnya adalah wanita haid dan nifas. Wanita yang haid itu secara fisik kuat sebetulnya melaksanakan puasa, tetapi li'annahuma la tutikoni syar'an. Haid dan nufasa menurut syara' dianggap tidak kuat. Jadi mereka berdua itu tidak kuat menurut syara', bukan tidak kuat menurut hissan. Wa fardhuhu utawi fardhune puasa ai as-shaumi tegese puasa iku niyatun siji niat bil qalbi ing dalem ati.
rukun puasa yang pertama, fardunya puasa yang pertama itu adalah niat. Wajibnya niat itu bukan di lisan tetapi di hati. Makanya wala yustaratu lan ora den syarataken apa at-talaffuzu ngucapaken niat. Apa at-talaffuzu ngucapaken biha kelawan niat. Tidak disyaratkan seseorang yang akan berpuasa itu mengucapkan niat dengan lisannya, melafalkan niat itu tidak disyaratkan, tidak diharuskan. Bal yundabu balik den sunataken opo at-talafut, bahwa melafalkan niat dengan lisan itu hanya sunnah, tapi yang wajib adalah di hati. Maka kalau dia hanya mengucapkan di lisan tetapi hatinya tidak, berarti dia hanya menjalankan sunnah saja tetapi wajibnya malah tidak dilaksanakan. Wala yujzi'u lan ora nyukupi anha saking niat opo at-tasahuru sahur wa ing qasoda senajan to nejo sapa wong kang puasa bihi kelawan sahur nejo at-taqawiyya ing ngalap pikuatan ala saumi ing atase puasa. Jadi yang pertama fardunya puasa itu adalah niat di dalam hati. Harus ada kerentek niat di dalam hati. Wala yujzi'u anha at-tasahur wa in qasada bi at-taqawiyya ala saum. Kalau ada orang yang tidak niat di dalam hati, tetapi dia itu sudah dia itu melakukan sahur, dia makan sahur, saya malam ini saya makan sahur dengan tujuan agar saya itu besok kuat dalam berpuasa. Dia hanya mengatakan seperti itu belum dianggap niat. Belum dianggap niat. Kenapa kamu sahur? Biar besok saya kuat berpuasa. Itu belum dianggap niat. Wa in qasada at-taqawiyya ala saum. Walaupun dia makan sahur dimaksudkan untuk mempersiapkan kekuatan dalam rangka menghadapi puasa esok hari, tetap dianggap belum niat. Wala lan ora nyukupi anha saking niat opo al imtina'u kacegah mintanawuli muftirin saking merkoleh perkara kang batalaken puasa khofal fajri krana wedi ing fajar. Nah, selain tadi bahwa meskipun dia itu sudah niat sahur dalam rangka menghimpun kekuatan untuk berpuasa, itu dianggap belum cukup niat. Sama halnya orang yang pada malam hari itu berusaha menghindarkan diri untuk melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena takut fajar. Umpamanya gini, kenapa kamu kok tidak minum kopi, tidak makan? Ah, saya takut ini sudah fajar. Saya takut ini sudah terbit fajar. Ah, ini takut sudah masuk waktu subuh. Hanya takut datangnya atau tibanya fajar, di mana fajar itu adalah awal mulainya seseorang berpuasa. Tetapi dia tidak niat, hanya takut, dia tidak makan, tidak minum karena takut sudah fajar, juga belum dianggap niat. Makanya berarti puasanya belum sah karena dianggap belum niat. Lah, orang yang makan sahur seperti tadi dalam rangka menghimpun kekuatan, orang yang tidak mau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena takut fajar sudah tiba, itu dianggap belum niat malam yuftar selagine ora den krentek aken.
dibalihi ana ing dalam atine wong apa as-saumu puasa bisifati kelawan pira-pira sifat allati yajibu kang wajib apa at-ta'arrudzu mertelaaken laha maring allati fin niyati ing dalam niat. Nah, jadi orang yang makan sahur, orang yang mencegah diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dianggap belum niat malam yukhtar bibalihi as-saum bisifatil lati yajibu at-ta'arud laha fi niyat. Selagi di dalam hatinya belum direntekkan, belum digetarkan, belum digerakkan bahwa saya besok niat puasa Ramadan. Selagi di hati belum ada itu, maka walaupun sahurnya itu 3 piring tetap tidak dianggap niat puasa. Likul yaumin, kapan wong sing arep puasa wae kudu niat. Likul yaumin oleh niat likul yaumin ing dalem saben-saben dina. Jadi setiap hari harus niat. Tiap malam harus niat. Falau nawa mongko lamun niat sapa wong awwala lailati Ramadhana ing kawitane wengine Ramadan, malam pertama niat oleh niat sauma jami'ihi ing puasa sekabehane wulan Ramadan lam yakfi mongko ora cukup apa launawa li ghairil yaumil awwali kaduwe sakliyane dina kang kawitan. Nah, jadi niat puasa Ramadan itu harus setiap malam harus niat. Falau nawa awwalalati Ramadan soma jam'ihi, bagaimana kalau ada orang yang niat hanya sekali saja di malam pertama, niatnya untuk semua hari di bulan Ramadan. Kira-kira bagaimana? Menurut musannif layak fi, niat yang seperti itu dianggap tidak cukup. Li ghairil yaumil awal, tidak cukup kecuali hanya cukup untuk hari pertama tok. Jadi kalau malam pertama Ramadan dia niat, saya niat puasa Ramadan, saya niat puasa fardu Ramadan tahun ini untuk besok dan juga untuk 1 bulan penuh di bulan ini. Menurut musannif, niat yang seperti itu hanya berlaku untuk 1 hari di hari pertama, hari kedua sampai hari terakhir dianggap belum niat. Kala ngendika sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini ada penjelasan pengecualian yang sangat penting. Kala ngendika sapa syekhuna guru kita, lakin yambaghi, tetapi ne sayuk ya apa zalika mengkono-mengkono launawa liyah sula krono ngalap hasil utawa arai hasil, liyah sula supaya hasil lahu kaduwe wong apa saumul yaumi puasa dina alladzina sia kang lali sapa wong an niyata ing niat fihi ing dalem yaum inda malikin mungguh pendapate Imam Malik. Nah ini guru kita, gurunya penulis kitab ini menerangkan begini. Jadi niat puasa itu harusnya setiap malam 1 kali. Niat puasa Ramadan itu setiap malam 1 kali. Likul yaumin. Kalau 1 malam kok niat untuk 1 bulan dianggap belum cukup. Tapi ini ada penjelasan menarik. Lakin yambaghi, tetapi sebaiknya, seyogyanya. Lakin yambaghi dzalikal yasulak lahu saumul yaum alladzina siyaniyah fihi inda Malik. Tetapi sebaiknya
jagani untuk hati-hati. Siapa tahu di dalam bulan Ramadan itu ada malam tertentu di mana kita lupa tidak niat. Karena sibuk menyiapkan live streaming, sampai lupa makan sahur karena tidurnya kebablasan, lupa tidak niat. Jadi gimana? Padahal niat likul yaumin. Setiap hari harus niat, setiap malam harus niat. Lah ini ada jalan keluarnya. Lakin yang bahidali kali ya sulalahu saumul yaumi alladzi nasiyan niyah fihi inda malik. Menurut guru kita ini, sebaiknya agar kalau kita nanti suatu saat lupa tidak niat sehingga puasanya tetap dianggap sah, maka sebaiknya di malam pertama kita niat, selain niat untuk besok, itu juga di malam pertama kita niat untuk puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kama tusannu kaya oleh den sunataken lahu kadhe wong kang lali tabyitun niyah awwalal yaumi ing dalam kawitane dina alladzi nasiyaha kang lali sapa wong ha ing niat fihi ing dalam al yaum. Liyah sulah supaya hasil atau krono arai ngalap hasil lahu kadhe wong apa somuhu puasane yaum inda Abi Hanifah ing dalam menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi pada malam pertama sebaiknya selain kita niat puasa untuk hari besok, kita niat juga pada malam itu niat untuk berpuasa 1 bulan penuh. Untuk berjaga-jaga, siapa tahu suatu saat ada yang lupa, sehingga puasanya tetap dianggap sah. Nah caranya lihat bagaimana? Ini nanti, ini belum selesai. Kama tusanulahu awalal yaum alladzi nasiyaha fihi liyasulahu saumuhu inda Abi Hanifah. Sebagaimana kalau tadi itu niat untuk semua hari itu menurut Imam Malik, sebagaimana disunahkan kalau kita lupa di malam belum niat, itu menurut Imam Abu Hanifah pagi hari meskipun setelah habis subuh kita niat berpuasa Ramadan itu masih disunahkan dan puasanya sah. Itu menurut Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Malik malamnya niat saja, malam niat untuk 1 bulan. Maka puasa 1 bulan itu cukup 1 niat di malam pertama. Itu menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Syafi'i yaitu kita, itu harus setiap malam. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, jaga nih, ini, kalau memang malamnya lupa tidak niat, ya udah di pagi hari, awalal yaum, itu berarti di pagi hari. Setelah subuh, umpamanya baru ingat, aduh, tadi malam saya lupa belum niat. Ya udah, habis sholat subuh niat. Itu menurut Imam Abu Hanifah, ini masih liyah sulalahu saumuhu. Jadi puasanya masih berhasil. Nah ini wawadihun lan iku kang pertelo anna mahallahu utawi sak temene panggonane husulus saum ingkolada iku ingkolada lamun taklid sapa wong. Wa illa lan lamun ora taklid kana mongko ana sapa wong ana iku mutalabisan wong kang nglakoni bi ibadatin kelawan ibadah fasidatin kang rusak fi i'tiqadihi ing dalam i'tiqadi. Nah, ini jalan keluarnya. Kita itu kan pengikut Imam Syafi'i, mestinya tidak boleh mencampur adukan madhab, talfik tidak boleh. Tapi dalam kasus-kasus tertentu seperti ini, termasuk juga ketika kita tawaf, kita kan bersentuhan dengan wanita batal. Tapi kalau pada saat tawaf dalam situasi yang kayak gitu, ya udah kita ikut madhab yang kalau bersentuhan wanita, bukan muhrim itu tidak batal. Sama halnya ini, wawadihun yang jelas ini ya, yang jelas supaya niat kita di malam pertama
dengan niat 1 bulan penuh dianggap berhasil, dianggap sah, maka pada saat niat hati kita harus niat taklid kepada Imam Malik. Harus niat taklid kepada Imam Malik. Karena kalau kita tidak taklid, dalam hal itu kita tidak taklid, maka kita dianggap kana mutalabisan bi ibadatin fasidatin. Kita dianggap telah melakukan ibadah yang rusak. Dan itu hukumnya dosa. Wa hukmuhu haramun, hukumnya dosa. Lah, niatnya bagaimana? Pada malam pertama kita niat, selain niat yang biasa kita ucapkan menurut tradisi madhab Imam Syafi'i, pada malam pertama itu hati kita niat, lisan hanya menuntun saja. At-talafudzu sunnatun, mengucapkan itu kan sunat, tapi hanya bermaksud untuk menuntun. Lah, lisan menuntun, hatinya ngerentek. Niatnya gini, nawaitu sauma syahri, nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan li imami Malik fardhul lillahi ta'ala. Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhan hadhihi sanati taqlidan li imami Malik fardhul lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa untuk seluruh bulan Ramadan, untuk 1 bulan penuh di bulan Ramadan, hadisanati tahun ini, taklidan li Imam Malik, dengan niat taklid kepada Imam Malik, fardhul lillahi ta'ala. Di malam pertama, niat ini bertujuan jaga nih, ada hari-hari tertentu, kita lupa tidak niat, sehingga puasa kita tetap sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa suritolan dan syarataken li fardhi kadue fardhune puasa. Ai asaumi tegese puasa walau nadron senajan to iku rupa puasa nazar. Au kafaratan utawa puasa kafarah. Au soma istiqain au soma istisqain utawa puasa istisqa, amaro kang perintah bihi kelawan istisqa sapa al imamu imam. Apa sing disarataken tabyitun nginepaken niat ay iqa'un niyati tegese nibaaken niat lailan ing dalam wektu wengi. Ai fima tegese ing dalam wektu baina hurufi syamsi antarane surupe srengenge wa tulu'il fajri lan meledake fajar walau fi saumil mumayyizi senajan to ing dalam puasane bocah mumayyiz. Jadi niat puasa selain itu fardu wajib termasuk rukun puasa. Niat juga punya syarat. Niatnya sendiri itu juga punya syarat. Agar niatnya itu bisa sah, niatnya itu sendiri punya syarat. Syaratnya apa? Syarat yang pertama untuk niat puasa fardu. Jadi niat puasa fardu itu ya termasuk puasa selain puasa Ramadan, juga puasa nazar, puasa kafaroh. Saya bernazar, setelah saya ikuti program Gema Ramadan 1 bulan, maka saya akan bernazar. Atau kemudian kafaroh karena kita telah melakukan pelanggaran. Atau puasa istisqa yang itu diperintahkan oleh seorang imam. Lah, syaratnya apa? Tabyitun niat, tabyitun menginapkan iqa'un niyah lailan. Menginapkan niat. Jadi niat itu harus nginep. Yang nginep itu tidak hanya raker saja, tapi niat itu juga harus nginep.
Jadi harus batasnya nginap itu ya pokoknya sebelum fajar ke sana, sebelum fajar ke atas itu batasnya. Itu namanya tabyid, nginepkan niat. Itu menurut Syafi'i ya. Kalau yang tadi pengecualian itu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi wajib menginapkan niat di malam hari antara saat matahari terbenam waktu maghrib sampai tulu'ul fajri, fajar kembali terbit di pagi hari. Walau fi sobil mumayyiz, senajan to puasane bocah cilik, bocah mumayyiz, itu tetap juga harus nginepkan niat. Kala ngendika sapa syekhuna guru kita, walau sakala namun lemamang sapa wong hal waqat ana ta wis tumiba apa niyatuhu niyate man qoblal fajri ing dalem sadurunge fajar au ba'dahu utawa sakwise fajar lam tasihha mongko ora sah apa niat. Nih, menurut guru kita dalam kitab ini, apabila seseorang itu ragu, saya itu niat puasa itu sebelum fajar atau setelah fajar ya. Ini kaitannya dengan syarat inapkan niat. Bahwa niat itu harus nginap di malam hari. Nah ini ada orang ragu, kita ragu, saya itu tadi niat puasa sebelum fajar atau setelah fajar ya. Lah kalau ragu seperti ini, lam tasihha, maka niatnya dianggap tidak sah. Kalau niatnya dianggap tidak sah, maka berarti puasanya juga tidak sah. Kenapa? Li'anal asla, krono sak temene hukum asal, iku adamu wuku'ihi ora ono tumui bone niat, lailan ing dalam waktu wengi. Idil aslu krono utawi hukum asal, fikul hadisin ing dalam saben-saben kang perkara kang anyar, iku takdiruhu ngira-ngira akene hukum asal bi aqrabi zamanin kelawan luweh parek-pareke mangsa. Nah, jadi kalau kita ragu saya niatnya itu sebelum atau setelah fajar ya, maka yang dijadikan patokan adalah yang terdekat. Setelah fajar itu lebih dekat dari saat kita ragu. Waktu yang terdekat mulai kita ragu itu apa? Berarti fajar, setelah fajar. Karena dia ragunya kan sebelum fajar atau setelah fajar ya. Berarti dia niatnya harus diyakini, wah saya berarti niatnya setelah fajar. Itu harus begitu. Li'anal asla ada wuku'ihi lailan, idil aslu fi kulli haditsin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Bi khilafi malaunawa. Nah ini ada problem, ada kasus yang berbeda, mirip tapi tidak sama. Bi khilafi malaunawa kelawan bedani masalah. Bi khilafi maklan bedani masalah launawa lamun niat sapa wong summa syakka tumuli ragu sapa wong oleh ragu hal tolaa uta ana ta wis mlethek apa al fajru fajar aula utawa durung mlethek. Yang kedua ragu hal tola al fajru aula, ini fajar telah terbit atau belum ya. Kalau tadi ragunya saya niat sebelum atau setelah fajar ya. Kalau ini ragunya ini fajar sudah terbit atau belum ya. Ini. Nah, kalau ragu yang kedua, hal tola al fajru aula, ini fajar sudah terbit atau belum? Maka ini yang kedua ini dianggap sah. Li'annal asla, karena sak temene hukum asal, krono sak temene hukum asal, iku adamu tulu'ihi ora ana mletheke fajar. Lil asli krono hukum asal al-madhuri kang wis den tuturaken aidon halimalih. Nah ini kalau yang kedua. Jadi bedanya yang pertama dengan yang kedua, kalau yang pertama itu niat
waqi'un halan niat, itu terjadi saat niat. Tetapi kejadian itu terjadi setelah tulu'il fajri. Itu kasus yang pertama. Sedangkan kasus yang kedua, waqi'un ba'dan niat. Sudah niat, baru dia, ini sudah terbit fajar atau belum ya? Nah ini, jadi kasusnya beda. Waqi'un ba'dan niat. Jadi ini kaidahnya al-yakinu la yuzalu bisyaki untuk yang kedua. Untuk kasus yang kedua. Keyakinan yang sudah ada tidak akan hilang bisyaki, tidak akan runtuh, tidak akan digugurkan bisyaki dengan keraguan-raguan. Ma sabata biyakinin la yurtafa'u illa biyakinin. Karena sesuatu keyakinan hanya akan bisa runtuh, hanya akan bisa hilang kecuali dengan keyakinan yang sama. Nah, kaidah usulnya kan seperti itu. Kita lanjutkan saja dulu karena ini penting kajiannya. Dan bab puasa ini padat sementara waktunya sangat pendek sehingga kita lanjutkan dulu. Wala yubtiluha lan ora batalaken ha ing niat apa nahwu aklin upamane mangan wajima'in lan jima' ba'daha oleh orang batalaken kaya mau ba'daha ing dalam sakwise niat wa qoblal fajri lan sadurunge fajar. Naam ya bener apa la yubtiluha. Nah, kalau kita malam sudah niat, habis salat tarawih sudah niat, kemudian habis sholat tarawih ini sudah maklum ya, habis sholat tarawih kok makan lagi, ngopi lagi, ngulak lagi, ngemi lagi, maka tidak membatalkan niat. Jadi niat tetap dianggap sah. Atau bahkan malamnya jima, entah jima takdim, entah jima takhir, jima ini yang mahasiswa paham enggak ini? Paham ya? Ya, ini malamnya jima, maka tidak membatalkan, menggugurkan niat dengan syarat qoblal fajri itu semua dilakukan asal sebelum fajar. Lau qata'aha lamun megot sapa wong ha ing niat qoblahu ing dalam sadurunge fajar. Ihtaja mongko butuh mongko hajat sapa wong litajdidiha butuh litajdidiha maring nganyar-nganyaraken niat qotnan kelawan mesti kelawan mutlak. Nah ini kalau ada orang habis sholat tarawih sudah niat berpuasa, kemudian sebelum fajar, tengah-tengah antara sholat tarawih sampai sebelum fajar, qata'aha, dia memutus niat. Apakah niatnya gugur atau tidak? Kalau niat sudah diputus berarti gugur. Kalau dia mau berpuasa, maka dia harus niat lagi, tajdidun niyah, harus memperbaharui niat. Beda kalau makan, jima, itu bukan memutus niat. Selagi belum dilakukan sebelum fajar tidak akan menggugurkan niat. Tapi kalau memutus niat, itu menggugurkan niat. Contoh begini, habis sholat tarawih saya sudah niat puasa. Tiba-tiba jam 9 saya dapat WA dari Pak Dekan. Pak Mudhofi, ini ada surat tugas, besok pagi Pak Mudhofi harus ke Jakarta untuk mengikuti rapat mewakili fakultas. Begitu saya baca surat tugas, waduh, ini Jakarta masih lockdown ini, masih merah ini. Ini kalau kondisi saya tidak fit, ini bisa bahaya, maka saya niat besok tidak akan puasa. Saya niat besok saya akan ke Jakarta, saya tidak akan puasa. Hatinya ngerentek memutuskan niat tidak akan berpuasa, maka seketika itu juga niat yang tadi udah diucapkan setelah tarawih itu gugur. Kalau ternyata berubah pikiran,
jam 3 bangun, kemudian sahur, wah, saya tetap akan puasa aja lah. Harus niat lagi, tajdidun niyah. Karena tadi udah memutuskan. Terhadap kasus yang seperti ini, itu harus niat, mengulangi niat, memperbaharui niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'yinun lan den syarataken li fardhi kadue fardune puasa ta'yinun apa ta'yinun nentokaken. Jadi yang pertama syaratnya niat itu harus menginap. Itu. Yang kedua harus ta'yin. Di dalam niat itu harus ada ta'yin. Harus ada ketentuan yang jelas, kriteria yang jelas. Wa ta'yinun apa ta'yinun nentokaken liman win maring perkara kang den niati fil fardhi ing dalam puasa fardhu ka Ramadhana kaya puasa Ramadan au nadrin utawa puasa nadar au kafaratin utawa puasa kafarah bi ayyan wiya kelawan yen to niat sapa wong kula lailatin ing dalam saben-saben wengi annahu ing temen setuhune wong iku shaimun wong kang puasa hodan ing dalam sesuk an Ramadhana saking bulan Ramadan awi nadri utawa saking nadar awil kafarati utawa saking kafarah wa illam yu'ayyin lan senajan to ora den tentokaken wa illam yu'ayyin lan senajan to ora den tentokaken sababa ing sebabe kafarah ini tumrape puasa kafarah. Syaratnya niat supaya niat puasa itu tetap sah selain nginap itu ta'yin. Ta'yin itu adalah menentukan bahwa kita itu besok mau puasa apa. Puasa fardu itu kan banyak, ada Ramadan, ada nazar, ada kafarah. Maka harus ditakyin, harus ditentukan besok itu puasa apa. Falau nawa mongko lamun ya sapa wong asoma ing puasa an fardhi saking fardune puasa au fardhi waktihi utawa saking fardune wektune puasa lam yakfi mongko ora cukup apa laun nawa. Jadi kalau ada orang niat berpuasa, besok niat puasa Ramadan, tapi dia hanya niat nawaitu soma fardhi. Saya niat puasa fardu. Itu dianggap belum cukup. Karena belum ada takyin. Apa takyinnya? Yaitu kata Ramadan. Atau juga ada orang niat nawaitu soma hodin. Saya besok niat puasa. Tanpa menyebut puasa apa. Ini. Tanpa menyebut puasa apa dan tanpa menyebut puasa fardu, puasa apa, itu juga lam yakfi, niatnya dianggap belum cukup karena di dalamnya belum ada takyin, belum ada spesifikasi niatnya itu puasa apa. Naam ya bener apa lam yakfi. Man utawi sapane wong iku alaihi iku tetep kaduwe wong qada Ramadhana ini utawi ngodoni Ramadan loro au nadrun tawa nazar au kafaratan utawa kafarah min jihatin saking pira-pira arah saking pira-pira sebab mukhtalifatin kang beda-beda lam yustarat mongko ora den syarataken apa atayinu nentokaken ora den syarataken mergo apa litihadil jinsi krono tunggale jenis. Jadi kalau ada orang berpuasa Ramadan sementara dia itu masih punya kewajiban mengqadhani puasa Ramadan tahun lalu ini, atau dia itu punya nazar kewajiban puasa nazar, atau dia punya kewajiban puasa kafarah,
min jihatin mutarafitain lam yusyarat at-ta'yin, maka tidak disyaratkan harus ta'yin. Tidak harus disyaratkan untuk di antara 2 Ramadan itu. Karena 2 Ramadan itu adalah tunggal litihadil jinsi. Wa taroza lan beda akan sopo musonif bistira titabyiti kelawan syarate gini paken niat fil fardhi ing dalam puasa fardu beda akan nganin nafi saking puasa sunat fatasihu mongkosah fihi fatasihu mongkosah apa puasa fihi ing dalam fatasihu mongko sahfihi ing dalem nafil. Jadi kalau puasa fardu itu niat harus nginap, tetapi dalam puasa sunnah itu tidak harus diinapkan. Jadi kalau ada mahasiswa pagi umpamanya hari Senin dia kuliah, berangkat kuliah belum sempat sarapan sampai jam 10:20 keluar kuliah, tetap belum minum, belum sarapan. Tapi memang uangnya sudah habis. Nunggu-nunggu di traktir teman kok enggak ada yang nawari traktiran. Sementara uangnya udah habis. Udahlah, bismillah, saya hari ini niat puasa. Jam 10 boleh kalau puasa sunnah. Ya. Walau muakotatan senajan to iku puasa kang dan waktu-waktu apa sing sah an-niyatu nih an-niyatu niat fatasihu moko sahfi ing dalam puasa sunnah walau muakotatan senajan to iku puasa kang dan waktu-waktu apa sing sah an-niyatu niat qabla zawali ing dalam sadurunge lingsire srengenge lil khobari krono ono hadis as-sahih kang sahih. Yang penting niatnya puasa sunnah itu dilakukan sebelum matahari lingsir. Lingsir itu apa bahasa Indonesianya? Jadi sebelum matahari itu bergerak di siang hari sebelum zuhur. Itu zawal. Jam 11 kok niat puasa boleh, puasa sunnah. Wa bita'yilan bedaaken wa bita'yilan ihtaroza bita'yini ai ihtaroza bita'yini lan bedaaken kelawan dawuh ta'yin fihi ing dalam puasa fardu apa annaflu puasa sunnah aidon halim malih yasihu mongko sah apa puasa sunnah walau muakotan senajan to puasa kang den puasa sunah kang den waktu-waktu biniyatin kelawan niat mutlakoten kang den mutlakaken kama kaya keterangan i'tamadahu kang tetanggenan hu ing mah sapa ghairu wahidin ora ulama siji ora mung ulama siji naam ya bener apa bita'yin. Jadi tadi sudah dijelaskan syaratnya niat. Niat itu ada syarat. Syarat yang pertama tabyid, nginep. Syarat yang kedua ta'yin, yaitu menentukan secara spesifik puasa apa yang akan dilakukan. Ini ada pengecualian. Tadi ada pengecualian nginap. Puasa sunat tidak harus diinapkan niatnya. Yang kedua ta'yin. Untuk puasa sunnah sama juga puasa ini tadi puasa sunnah juga tidak disyaratkan ta'yin. Itu puasa sunnahnya sah walau muakotatan senajan puasa kang dan waktu-waktu mutlak. Saya niat puasa meski umpamanya hari Senin kita berpuasa jam 11 niat saya berpuasa niat puasa. Tidak usah disebutkan saya niat puasa Senin, tidak usah. Saya niat puasa Kemis, tidak perlu. Itu sudah sah. Saya hari ini niat puasa. Itu sudah sah. Jadi tidak harus ta'yin. Bahas sopo Imam Nawawi fil Majmu'i ing dalam kitab Majmu' istirahat ta'yini bahas ing syarat ta'yin
Firawatib ing dalam pira-pira puasa sunah rawatib ka arafata kaya puasa arafah wa malan puasa ma'aha kang nyertani rawatib falaya sulu mongko ora hasil apa ghairuha sak liyane rawatib maha sartani rawatib wa in wiya senajan ta den niyataken apa ghairu rawatib bal muqtadal qiyasi balik utawi kang den kiyasaken kama kaya keterangan kala kang ngendika sapa Al Asnawi Syekh Asnawi Imam Al Asnawi anna niyatahuma iku sak temene iku niyate puasa rawatib wa ghairuha lan liyane rawatib annahuma sak temene niyate anna niyatahuma sak temene niyate puasa rawatib lan ghairuha iku mubtilatun kang batalaken apa puasa kang batalaken iku mubtilatun kang batalaken puasa kama launawa kaya perkara launawa lamun niat sapa wong niat az-zuhra ing salat zuhur wa sunnatahu lan ing sunat zuhur au sunat az-zuhri to niat sunat zuhur wa sunnatal asri lan sunat puasa asar. Ada keterangan dalam kitab keterangan dari Syekh Nawawi dalam kitab Majmu' yaitu tentang syaratnya takyin terhadap puasa rawatib seperti puasa Arafah, puasa termasuk puasa Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawal, itu termasuk puasa rawatib. Itu harus ada takyin jika pada saat melaksanakan puasa itu kita punya puasa yang lain. Contoh, kita Ramadan kemarin, umpamanya ya, Ramadan ini ada yang bolong karena haid. Kemudian masuk bulan Syawal sudah tidak haid. Mulai tanggal 2 Syawal itu kan sudah boleh puasa. Dia akan niat akan puasa sunnah Syawalan. Sementara dia juga punya kewajiban qadha puasa Ramadan yang bolong. Nah, pada saat yang seperti itu, kalau dia itu ingin menyertakan di dalamnya ada mau puasa qadha atau puasa Syawal, maka harus ada takyin. Terhadap kasus seperti ini harus ada takyin. Bahwa hari ini, bahwa besok saya akan puasa qadha Ramadan kemarin, atau bahwa besok saya akan puasa sunnah rawatib, yaitu puasa sunnah Syawal. Itu harus ditentukan. Ini karena ada dua hal yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ananiyatahuma mubtilatun. Jadi kalau ada dua puasa dilakukan secara bersama-sama seperti tadi dijelaskan, dia niat puasa zuhur sekaligus niat ba'diyah zuhur. Itu kan dua ibadah yang dilaksanakan dalam satu yang bersamaan. Atau dia niat puasa qadha bersamaan dengan niat puasa Syawal. Maka yang demikian itu annaniyatahuma mubtilatun. Niat yang seperti itu mubtilatun batal. Bahkan di dalam keterangan itu ya ini karena apa ya? Litasyriki baina maksudaini, karena ada persekutuan di antara dua maksud yang berbeda. Ada perselingkuhan di antara dua maksud yang berbeda, antara puasa qadha dan puasa sunnah. Ini saling menyelingkuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang endingnya, ini penting ini. Fa aqallun niyati mongko utawi luwe setitik niat al mujziati kang nyukupi
Iku nawaitu soma Ramadhana, nawaitu niat sapa ingsun soma Ramadhana, puasa bulan Ramadan. Nih, niat dianggap sah selain sudah memenuhi syarat tabyid dan takyin. Niat puasa Ramadan minimalis, minimal niat puasa Ramadan paling minim, paling sedikit itu di dalam hati dikeretekaken kalimat nawaitu soma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Nawaitu soma Ramadan. Itu minimal. Harus ada kata Ramadan. Meskipun tidak ada kata fardu, meskipun tidak ada kata hodan, meskipun tidak ada kata hadisanati, asal sudah ada kata nawaitu soma Ramadan, maka niatnya sudah sah. Ini namanya niat minimalis. Nah, niat minimalis ini menurut kitab ini sah, tapi menurut imam-imam yang lain dianggap belum sah. Maka nanti keterangannya saya baca sebentar ini sedikit lagi. Walau bitunil fardi, nawaitu soma Ramadan, jadi niat yang paling minimal nawaitu soma Ramadan. Walau bitunil fardi senajan to kelawan tanpa kalimat fardu. Ngalal muktamati mungguh pendapat yang kuat, mungguh qaul kang muktamad. Kama sohahu koyo keterangan, sekama koyo keterangan sohaha kan terangkan sapa Syekh Nawawi hu ing ma fil majmu'i ing dalam kitab majmu'. Tabaan krono ittiba lil aksarina maring pira-pira ulama kang okeh. Li anna sauma Ramadhana krono sak temene puasa Ramadan minal balihi saking wong kang balih iku layak ora tumiba apa puasa Ramadan illa fardhon kejaba puasa kejaba illa fardhon kejaba kelawan fardhu. Jadi begini, kenapa kok nawaitu soma Ramadan sudah dianggap cukup meskipun tidak menyebutkan kata fardhu? Padahal meskipun di dalam niat itu tidak menyebutkan fardhu Ramadan ya, hanya mengucapkan Ramadan. Menurut penjelasan di sini, karena orang kalau sudah niat puasa Ramadan, kalau dia sudah balik, minal balihi, otomatis fardu, otomatis wajib. Kalau dia niat puasa Ramadan, pasti wajib. Ini layakau illa fardhon. Maka meskipun tidak menyebut kalimat, tidak menyebut kata fardu di dalam hati, maka puasanya sudah sah. Itu yang pertama ya. Niat minimalis, nanti karena ada niat maksimalis nanti, ada niat yang maksimal yang sempurna. Untuk niat yang minimalis tadi, nawaitu soma Ramadan, pokoknya kalau enggak sempat niat selak mau live streaming, ya udah dalam hati nawaitu soma Ramadan, saya niat besok berpuasa Ramadan, itu ada udah cukup. Wa muqtadha kalami raudhah lan utawi patrapane ngendikane kitab Raudhah wal Minhaj lan kitab Minhaj iku wujubuhu wajibe lafaz fardhu. Tetapi kalau di dalam keterangan kitab Raudhah dan kitab Minhaj wajib menyebutkan kata fardhu. Nawaitu soma Ramadhani. Soma ini. Jadi harus menyebut kata fardhu. Menurut pendapat kitab Raudhah Minhaj itu wajib menyebut fardhu. Tapi menurut kitab ini tidak. Au bila hodin utawa cukup kelawan tanpa menyebut lafaz hodin. Jadi menurut menurut pendapat Raudhah dan kitab Raudhah dan Minhaj menyebut fardhu wajib, tapi kalau menyebut hodan tidak wajib. Cukup menyebut hodan itu tidak wajib. Kama kaya keterangan kala kang ngendika sapa Asy-Syekhani guru loro yakni Imam Nawawi lan Imam Rafi'i.
oleh ngendi li anna lafdzul ghadi krono sak temene lafat ghad. Jadi tidak perlu menyebut ghadin, apa itu soma ghadin. Kata-kata ghadin tidak perlu menurut Raudhah dan Minhaj, juga menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kenapa? Li anna lafdzul ghad, karena sesungguhnya lafal ghad iku istahara dadi masyhur apa lafal ghad fi kalamihi ing dalam ngendikane para fuqaha, ing dalam ngendikane ashab, di dalam pembicaraan di kalangan para fuqaha itu sudah masyhur fi tafsir ta'yin ing dalam mertelaaken ta'yin. Wa huwa utawi lafal ghad fil haqiqati ing dalam hakikate iku laisa ora ana apa lafal ghad, ora ana iku min hadits ta'yin saking batasi ta'yin. Jadi menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tidak perlu menyebut ghad karena ghad itu memang hakikatnya tidak dalam rangka membatasi ta'yin. Ta'yin itu ya Ramadan itu tadi. Saya niat puasa Ramadan itu udah ta'yin, tanpa menyebut ghad itu udah cukup. Fala yajibu mongko ora wajib apa at-ta'arrudu mertelaaken lahu marang lafal ghad bi khususihi kelawan khusus lafal ghad, maka tidak wajib memperjelas di dalam niat cara khusus menyebut lafal ghad, itu tidak wajib. Bal yakfi balik nyukupi apa tuhuluhu manjinge lafal ghad fi shaumi syahri ing dalam puasa sak wulan almanwi kang den niyati li husuli ta'yini krono hasile ta'yin entokaken hina idin ing dalam sak nalika ne duhuli fi shaumi syahri Ramadan. Jadi tanpa menyebut ghad, ya udah otomatis sudah duhul, sudah masuk di dalam bulan Ramadan, otomatis ya besok. Hina idin dah, otomatis. Lakin qadhiyatu kalami syayakhina, tetapi ne utawi paterapane ngendikane guru kita kal muzajjadi kaya Syekh Al Muzajjad iku wujubuhu wajib nyebutaken lafal ghad. Nah, jadi kalau ini ada perdebatan, kalau menurut kitab ini tidak usah pakai ghad, tapi menurut Syekh Al-Muzajjad wajib menyebut ghad. Menurut kitab ini tidak perlu menyebut nawait fardu Ramadan, cukup nawaitu shoma Ramadan. Tapi menurut kitab Raudhah dan Minhaj wajib. Maka untuk keluar dari perdebatan, ini yang terakhir, untuk keluar dari perdebatan, kalau menggunakan niat yang minimalis ternyata masih ada yang berbeda pendapat, maka paling aman niat puasa kita menggunakan niat yang sempurna, yang lengkap. Bagaimana? Wa akmaluha lan utawi suwe sampurna niat. Ai an niyati tegese niat. Wa akmaluha lan utawi luwe sampurnane lan utawi luwe sampurnane niat. Ai an niyati tegese niat. Bagaimana niat yang sempurna yang lengkap? Yaitu iku nawaitu shoma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Saya ulangi, biasanya di masjid-masjid itu membacanya keliru. Ini saya ulangi, ini niat yang lengkap. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi ramadhani utawa fardhi syahri ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu niat sapa ingsun shoma ghadin ing puasa sesuk an adai saking nekani fardhi ramadhani saking nekani fardune wulan Ramadan hadhihi sanati ing ikilah tahun oleh puasa lillahi krana Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah.
Nawaitu somahodin anadai fardi Ramadhani. Ramadhani, kok Ramadhani? Tidak Ramadhana. Padahal banyak di masjid-masjid itu Ramadhana. Ini di kitab ini dijelaskan. Ramadhani bil jari. Diwaca kelawan jer. Li idhofatihi krono. Dimudhofakane dimudhofi. Li idhofatihi krono den mudhofakane lafal Ramadan lima maring lafaz ba'dahu kang tumiba sakwise lafal Ramadan yaiku apa hadhihi sanati lafal hadhihi sanati. Kenapa kok dibaca Ramadhani, dibaca jer? Karena lafal Ramadhani selain mudhof ilaihnya dari lafal fardhi, juga dia menjadi mudhof dari kata hadhihi sanati. Maka dia harus dibaca jer. Tapi ada pendapat, boleh. Nawaitu somahodin adai fardhi Ramadhana. Boleh. Asal setelah itu titik, tidak usah dilanjutkan. Saya niat berpuasa untuk menunaikan fardunya puasa Ramadan. Titik. Tidak usah dimudhofkan lagi. Itu berarti an adai fardhi Ramadhana. Itu yang pertama. Yang kedua boleh dibaca Ramadhana kalau hadhihi sanati dibaca ta hadhihi sanata menjadi dhorof. Ini menjadi dhorof. Sehingga menjadi nawaitu somahodin an adai fardhi Ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Itu boleh. Tetapi yang paling masyhur di dalam kitab ini adalah nawaitu somahodin an adai fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya di dalam Alfiyah. Wajurro bil fathati mala yang sorif. Wajurro bil fathati mala yang sorif. Malam yudhof au yakuba da'al rotif. Jadi isim hoirumun sorif dijerkan pakai tanda fathah. Selamanya dijerkan pakai tanda fathah. Malam yudhof selagi isim hoirumun sorif itu tidak dimudhofkan. Au yaku badal al-rotif atau tidak jatuh setelah al. Nah, niat yang sempurna tadi lisih hati niyati. Nah, krono sai niat hina izin ing dalem nalikane iki akmal ittifaqon krono mufakat. Wabahatalan bahas sapa al-Adra'i Imam al-Adra'i andahu ing temen setuhune wong iku laukana lamun ana sapa wong ana iku alaihi wajib ing atase wong apa sing wajib misul adai sepadane puasa ada kaqadha Ramadhana kaya ngodoni puasa Ramadan qablahu ing dalem sadurunge taun sadurunge Ramadan taun iki utawa qablahu sadurunge atau dengan kalimat lain itu qablahu adalah puasa Ramadan tahun lalu. Lazima mongko wajib ing wong wajib at-ta'arudhu mertelaaken lil adai maring lafaz ada au ta'yinu utawa wajib au ta'yinu utawa wajib nentokaken as-sanati nglafal sanah. Jadi kalau dia itu punya puasa Ramadan ini yang terakhir, dia menjalankan puasa Ramadan tahun ini tetapi tahun lalu masih hutang. Maka pada saat niat puasa Ramadan menurut Al-Adra'i maka dia itu wajib ta'arrudut ada. Dia wajib menyebutkan ada atau ta'yinus sunnah atau menentukan sanah bukan sunnah atau ta'yinus sanati atau nentukaken ing tahun. Dia harus menggunakan harus menentukan dia ada atau qadha, dia itu adalah tahun ini atau tahun lalu. Tapi karena
Ini kalau puasa sudah dilaksanakan di bulan ini, ya tentu yang utama adalah jalankan dulu puasa yang sedang berjalan, baru selesai itu mengqadha puasa yang terhutang. Wa yuftiru wallahu a'lamu bissawab. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, baik Pak. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Saya bacakan. Ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya jika ada mahasiswa UIN atau orang yang memenuhi syarat wajib puasa Ramadan, tapi dia sengaja tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, dan bagaimana konsekuensi yang harus dilakukan. Terus, yang kedua, bagaimana konsekuensi orang yang tidak berpuasa karena ada uzur syar'i? Ulangi. Saya ulangi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana konsekuensi orang yang tidak berpuasa karena ada uzur syar'i dan wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya, tapi sampai tiba Ramadan tahun berikutnya belum juga diqadha, begitu Pak? Oh ya. Ya, terus ini yang terakhir Pak. Bagaimana hukumnya orang yang sakit tapi tetap nekat berpuasa Ramadan? Gini Pak. Cukup. Oke, baik. Ada 3 pertanyaan, saya ulangi dulu. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang atau mahasiswa UIN tadi ya disebut. Bagaimana hukumnya ada mahasiswa UIN yang di bulan Ramadan itu sengaja tidak puasa. Ini konsekuensinya bagaimana? Dia sudah balik. Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana konsekuensi orang yang tidak berpuasa karena uzur? Kalau yang tadi tidak, pertanyaan yang pertama tidak ada uzur. Kalau yang kedua, pertanyaan kedua karena uzur. Bagaimana konsekuensi orang yang berpuasa karena uzur, tapi sampai Ramadan berikutnya, jadi karena uzur kan dia itu wajib mengqadha, boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqadha, tapi sampai Ramadan berikutnya kok belum diqadha. Ini konsekuensinya bagaimana? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana hukumnya orang yang sakit tapi tetap nekat berpuasa. Oke, saya mulai yang pertama. Bagaimana hukumnya mahasiswa UIN tidak di bulan Ramadan kok tidak puasa? Kita lihat dulu. Syarat berpuasa itu kan mukallaf, yaitu baligh, akil, mutik. Kita lihat dulu. Oh, barangkali mahasiswa UIN itu belum baligh. Dia tidak puasa. Dilihat dulu, mungkin belum baligh, urung sunat. Nah, baligh, mukallaf itu kan yang pertama itu baligh, akil. Oh, barangkali dia tidak punya akal. Oh, dia kok enggak puasa ya? Puasa Ramadan kok di depan kelas kok ngerokok, ngopi. Oh, mungkin dia tidak punya akal. Husnuzon dulu saja. Yang ketiga, mungkin mutik. Mungkin dia tidak kuat berpuasa. Tapi kok awake kok seger kewarasan ya? Otot kawat balung tok. Nah, ini. Tetapi kalau memang ternyata dia sudah baligh, dia itu sehat akalnya, tidak gila, tidak stres. Kemudian dia secara fisik juga kuat. Kok tetap tidak berpuasa? Ini saya kutip, bagaimana konsekuensinya? Ini ada hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Man aftara yauman min Ramadhana fi ghairi ruhsatin. Barang siapa yang
berbuka puasa atau tidak berpuasa di suatu hari di bulan Ramadan, barang siapa yang dia tidak berpuasa di suatu hari di bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu, di mana padahal dia tidak punya udzur apapun, tidak ada rukhsah baginya, tidak ada udzur sebagaimana mahasiswa tadi, tidak ada rukhsah, tidak ada udzur, lam yaqdi anhu siyamud dahri, maka kalau ada orang yang memenuhi syarat wajib berpuasa kok dia tidak berpuasa padahal tidak ada udzur, lam yaqdi anhu siyamud dahri, maka menurut Rasulullah meskipun satu hari dia tidak berpuasa, menurut Rasulullah tidak cukup selama 1 tahun dia nyarutan puasa yang 1 hari, itu tidak cukup. Artinya gini, kalau ada orang yang wajib berpuasa kok dia tidak berpuasa, 1 hari dia tidak berpuasa, untuk menutupi dia tidak puasa 1 hari di mana dia tidak berpuasa karena tanpa ada udzur, walaupun diganti rugi puasa 1 tahun berturut-turut, tetap tidak menutupi dosanya meninggalkan puasa 1 hari. Lam yaqdi anhu siyamud dahri. Ini ya, jadi hati-hati. Makanya kalau tidak punya udzur ya harus berpuasa. Nah, kalau ternyata dia memang tidak berpuasa, ya wajib diqadha. Dan wajibnya mengqadha itu harus segera. Bagi kasus yang seperti ini wajib segera. Harus segera, tidak boleh ditunda-tunda lagi, karena dia tidak berpuasanya itu tanpa udzur. Karena ini ada penjelasan ini sekaligus menjawab yang kedua, bagaimana konsekuensi orang yang tidak berpuasa karena udzur. Dia tidak berpuasa tapi karena udzur, karena haid, karena nifas, karena sakit, ya itu dan lain sebagainya, atau karena musafir bepergian. Itu karena udzur. Ini qala Syekhuna, penjelasan dari guru kita Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab ini, wa yustahabbulan den sunataken apa muwalatul qadai. Nuli-nuli qadha, jadi disunatkan untuk berturut-turut mengqadha puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau dia itu ini disunahkan ya, kalau dia puasanya tidak karena udzur, kalau dia meninggalkan puasa karena udzur, yustahab, disunahkan untuk segera. Dan tetapi bagi orang kasus yang tadi, yang pertama mahasiswa yang tanpa udzur tidak berpuasa, ini wajib. Jadi kalau yang karena udzur itu yustahab muwalatul qadha wal mubadarah bi. Jadi nuli-nuli atau berturut-turut dan segera itu sunnah. Begitu masuk tanggal 2 Syawal langsung diqadha puasa yang tertinggal, itu sunnah. Apakah boleh diqadha nanti bulan Sya'ban? Kira-kira kalau dia meninggalkan 7 hari puasa, nanti kira-kira 8 hari sebelum jatuh Ramadan baru mengqadha. Boleh, tapi tidak dapat kesunahan, tidak dapat keutamaan. Beda halnya dengan kasus yang pertama, mahasiswa UIN atau orang yang sehat kok sengaja tanpa udzur sengaja meninggalkan puasa, watajibu an in aftara bihari udrin, wajib baginya itu segera mengqadha puasa yang ditinggalkan tanpa udzur. Itu yang kedua. Lah kalau sudah konsekuensinya bagaimana? Sampai Ramadan berikutnya kok dia belum mengqadha. Umpamanya Mbak Fani tahun lalu
pernah tidak puasa 7 hari. Tahun lalu, bulan ini masuk Ramadan, Anda belum membayar kodok puasa, belum mengkodok puasa tahun lalu 7 hari. Maka tahun ini, nanti setelah selesai Ramadan, bulan ini, Mbak Fani punya 2 kewajiban. Ini konsekuensinya bagi yang karena uzur. Konsekuensi yang pertama adalah dia tetap wajib mengkodok puasa yang kemarin ditinggalkan karena uzur. Yang kedua, bayar denda karena sudah masuk tahun berikutnya. Dendanya berapa? 1 hari 1 mud. Jadi kalau Mbak Fani meninggalkan puasa 7 hari tahun lalu sampai tahun ini kok belum dikodok, maka selain mengkodok 7 hari, Mbak Fani juga harus mengkodok 7 mud. 7 mud kali 3/4 liter. Jadi hitung sendiri ya. Nah ini yang terakhir, bagaimana hukumnya orang yang sakit, sudah tahu sakit tapi kok nekat berpuasa. Ini di sini ada penjelasan begini. Orang yang sakit itu bagaimana hukumnya orang yang sakit berpuasa? Ini dibedakan ada 3. Yakni shaumul marid indan Nawawi. Bagaimana puasanya orang yang sakit menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini ada 3. Yang pertama, orang yang sakit tetap wajib berpuasa. Siapa dia? Fa in kanal marid khafifan. Jika sakitnya itu ringan, batuk, pilek, mumet karena bikin makalah yang banyak, pusing karena banyak tugas dari dosen, terus tidak doyan makan umpamanya, atau karena hanya sakit gigi, itu namanya al-marid al-khafif atau fa in kanal marid khafifan, sakit yang ringan. Sakit yang ringan yang seperti itu tuh tetap wajib berpuasa. Jadi tidak setiap sakit itu boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit itu makruh melaksanakan puasa. Siapa yang makruh? Fa in tawahhama dororon. Ini. Jika orang yang sakit itu memperkirakan atau berdasarkan dokter, analisa dokter, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, ini kalau dia berpuasa itu bisa menimbulkan sesuatu yang membahayakan bagi kesehatannya. Itu sudah makruh. Umpamanya gini, dia tidak berpuasa karena sakit perut. Tadinya itu tetap wajib berpuasa, tapi setelah diperiksa dokter, ini sakit perut, meskipun Anda kuat berpuasa, tapi ini kalau nanti Anda tetap berpuasa, nanti sakitnya tambah. Ini makruh. Yang ketiga, haram. Haram berpuasa bagi orang yang sakit. Siapa yang haram berpuasa? Orang sakit yang haram berpuasa, yakni fa in tahaqqaqad darar ilal halaki wa dhihabi manfaati udwan. Orang yang sakit itu haram berpuasa dengan alasan kalau dia berpuasa itu secara nyata pasti akan menimbulkan doror, menimbulkan bahaya. Kalau tadi itu kan makruh, kalau hanya dikira-kira bisa dimungkinkan akan menimbulkan bahaya, itu masih makruh berpuasa. Tapi kalau ini haram, kalau dokter mengatakan Anda sakit ini, kalau Anda berpuasa, Anda nanti bisa jatuh pingsan, Anda bisa mati, nyawa Anda terancam. Ini tahaqqaq ad-darar, nyata, bahayanya nyata. Bahkan bisa merusak jiwa, merusak fisik. Wa dhihabi manfaati udban, bisa menghilangkan salah satu manfaatnya anggota tubuh. Kalau kamu tetap berpuasa, ini tangan kamu lumpuh, kaki kamu lumpuh,
ini berdasarkan pemeriksaan dokter umpamanya. Kok tetap berpuasa? Hukumnya haram. Karena ini maqasidus syariah ya, termasuk salah satu di antara tujuan syariat itu kan hifdzun nafsi, menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa. Jadi kalau dia puasa tetapi kok justru jiwanya terancam, maka justru haram hukumnya. Begitu ya Mbak Fani. Cukup Baik, ya? Pak. Sudah cukup? Ya, kalau memang sudah cukup, nanti kita lanjutkan lagi berikutnya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat atas ilmu yang kita pelajari bersama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita tutup kajian kitab Fathul Mu'in pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu. Hadir, diam dulu. Mantap ya. Monggo Pak Pandi. Fathul Mu'in pada pagi hari ini, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.